pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya mewakili guru sekolah minggu GKI Pasir Kaliki ingin mengajak putra, putri, dan cucu Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bersama-sama mengikuti kebaktian sekolah minggu yang diadakan setiap hari Minggu melalui Zoom pada pukul 8 sampai dengan 10 pagi. Untuk pembagian kelasnya, kelas balita sampai dengan kelas 3 SD dimulai pada pukul 8 pagi, dilanjutkan dengan kelas besar, kelas 4 sampai kelas 6 SD pada pukul 9.15, dan kelas tunas remaja yaitu kelas 1 sampai dengan 2 SMP pada pukul 10 pagi. Link untuk bergabung dalam Zoom dapat dilihat melalui Warta Jemaat. Kami sangat mengharapkan kehadiran putra, putri, dan cucu Bapak Ibu untuk bisa bergabung dalam kebaktian sekolah minggu bersama-sama. Kami tunggu kehadirannya. Terima kasih dan selamat beribadah. Satu tahun telah kita lalui, tahun yang penuh dengan suka dan duka. Kini kita berada di penghujung tahun 2022. Marilah kita datang ke hadirat-Nya sambil terus mengingat akan kasih setia Tuhan. Tuhan, berikanlah kemenangan pada Raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru, ya Tuhan, berikanlah kemenangan pada Raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru, kiranya Tuhan menjawab Engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah-Nya aku membentengi dirimu. Kiranya dari tempat kudus dikirimkannya bantuan padamu, dan disokomnya engkau dari Sion, ya dari Sion kau disokomnya. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan pada Raja. Jawablah kiranya kami
berikannya kepadamu dan dijadikannya berhasil apapun juga yang kau rancangkan. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan pada raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Kami mau bersorak-sorai, bersorak tentang kemenangan-Mu, dan angkat panji demi nama Allah. Dia memenuhi permintaan-Mu. Kini ku tahu Dia beri kemenangan, gilang gemilang oleh tangannya kepada orang yang diurapinya dari surganya yang kudus. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan pada raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Yang memegahkan kereta dan kuda, mereka akan jatuh dan rebah. Kita yang bermegah dalam nama Tuhan, mampu berdiri dan tetap tegak. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan pada raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Jemaat GKI Pasikaliki yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama memulai ibadah tutup tahun ini dengan mengaku bahwa di penghujung tahun yang penuh dengan rasa syukur, kita bersama-sama memusatkan hati dan mendasari ibadah akhir tahun kita dengan sebuah keyakinan bahwa Allah Bapa Pencipta langit dan bumi tetap menaungi kita dengan setia dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Refleksi akhir tahun. Kami bersyukur padamu Tuhan, ketika Engkau membimbing kami. Melalui 1 tahun yang sudah kami jalani, meskipun dengan beban kehidupan di tengah pandemi ini yang begitu berat dan menghimpit kami. Kami bersyukur padamu Tuhan, ketika Engkau menghibur dan menguatkan kami, saat teman, sahabat, dan saudara kami harus meninggalkan dunia ini,
yang membuat kami merasakan kesedihan dan duka yang mendalam. Kami bersyukur padamu Tuhan, ketika Engkau memberikan kesempatan untuk kami boleh berkumpul kembali, bertemu kembali dengan saudara, teman, dan sahabat kami. Di tengah rasa syukur kami padamu, kami rindu untuk terus berjalan mengiringmu, untuk menapaki hari yang baru, tahun yang baru. Maka berikanlah kami hati yang faham akan hikmat-Mu, agar kami taat padamu. Ku rindu mengiringimu, ya Tuhan dalam hidupku. Nyatakan maksud hikmat-Mu, agar ku taat padamu. Dengan harapan yang cerah, bagaikan fajar mereka, di dalam damai yang penuh, ku rindu hidup sertamu. Saat ini ketika akan menutup tahun 2022 dan menyongsong tahun baru 2023, kita diajak untuk merefleksikan pengalaman hidup kita bersama Sang Hikmat Sejati. Saat ini kami mengenang saudara-saudara seiman kami di GKI Pasir Kaliki yang telah menuntaskan pelayanan dan kehidupannya di dunia ini. Mereka yang telah Kau panggil pulang, Ibu Kue Angkatnyo pada tanggal 25 Agustus 2022. Ibu Mariani Widarma pada tanggal 27 September 2022. Bapak Hon Kok Cheng pada tanggal 24 Oktober 2022. Bapak Iwan Darmawan pada tanggal 4 November 2022. Dan Bapak Pranata Gunawan pada tanggal 30 November 2022. Orang hidup ditinggalkan oleh pendahulunya, kita pun menuju makam bagai makhluk yang fana. Dari bumi kita lahir dan kembali padanya. Tanpa rahmat yang ilahi, apakah manusia? Kami bersyukur pada keluarga-keluarga di mana orang tua yang datang membawa anak-anaknya untuk dibaptiskan pada tanggal 15 Mei 2022. Andromeda Gamaliel Simbolon, putra dari almarhum Bapak Mapilindo Buantua Simbolon dan Ibu Telma Meitia Evantantia Saruan. Arya Prasetya Buana, putra dari Bapak Alvin Buana dan Ibu Tiara Anissa. Celine Abrielan Rine, putri dari Bapak Richard dan Marlin Imawan. Darren Bonaventura Krisantus, putra dari Ibu Vina Kristina dan Bapak Denis Febrianus Kristantianto. Keanu Abersio Adli Putra, putra dari Bapak Felix Andi Adli dan Ibu Septi Ayu Megasiwi. Milea Talia Anase Selano, putri dari Bapak Midel Selano dan Ibu Santi E.M. Litelai. Rio Almando Limena, putra dari Bapak Iman Purwanto Limena dan Ibu Alin.
Kami tidak mengerti akan apa yang akan terjadi pada hari esok. Namun kami yakin dan percaya kasih setia dan penyertaan-Mu selalu menaungi di sepanjang perjalanan persekutuan ini. Sungguh Allah mengasihi dunia ciptaannya, dalam putranya sendiri Dia tinggal beserta yang percaya kepadanya, tak binasa tenggelam, tapi hidup selamanya dalam Dia yang benar. Ya Bapa, kami mengakui di dalam kami menjalankan kehidupan kami sebagai salah satu anggota keluarga, kami seringkali melakukan yang mendukakan Engkau. Ya Tuhan, ampuni dan kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Kristus, kami mengakui di dalam kami menjalani kehidupan kami sebagai salah satu anggota gereja, kami seringkali melakukan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Ya Kristus, ampuni dan kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Roh Kudus, kami mengakui di dalam kami menjalankan kehidupan kami sebagai salah satu anggota masyarakat, kami seringkali menyakiti hati sesama kami. Ya Tuhan, ampuni dan kasihanilah kami orang berdosa ini. Terimalah ya Tuhan pengakuan dosa kami. Hapuskanlah segala dosa dan pelanggaran kami. Demi Kristus Yesus Sang Penebus dosa, kami mohon. Amin. Berita sukacita pada penghujung tahun ini diambil dari 1 Raja-Raja 3 ayat 12 dan 13. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaan-Mu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Demikianlah berita sukacita dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada kesempatan ini kami berada di penghujung tahun 2022. Kami akan merefleksikan hidupan ini dengan hikmat dari Tuhan. Oleh karena itu Bapa, terangi hati dan pikiran kami dengan firman-Mu, agar ketika kami meninggalkan tahun 2022, maka kami boleh bisa belajar melihat hal-hal positif di tengah keterlukaan dan kedukaan yang kami alami. Ketika ada beberapa orang yang kami cintai telah berpulang terlebih dahulu ke Bapa di surga. Bapa, kiranya Tuhan boleh berkati baik jemaat maupun hamba. Ketika membaca Alkitab, maka kami boleh mengalami kegembiraan dan diberkati karena peran serta Roh Kudus dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara kasih Tuhan, mari kita bersama-sama membuka Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 8 ayat 12 sampai 19. Yohanes pasal 8 ayat 12 sampai 19. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam lembah kekelaman, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata orang-orang Farisi kepadanya, Engkau bersaksi tentang dirimu,
Kesaksianmu tidak benar. Jawab Yesus kepada mereka, katanya, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi berukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tapi aku bersama-sama dengan Dia yang mengutus aku. Dan di dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Maka kata mereka kepadanya, di manakah Bapamu? Jawab Yesus, baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang membaca Alkitab, mendengarkan firman Allah, dan juga memelihara dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, saya percaya bahwa setiap kita pasti pernah punya pengalaman yang tidak menyenangkan di sepanjang tahun 2022 ini. Pengalaman yang tidak menyenangkan itu yang membuat kita sulit untuk menjadi kuat. Pengalaman yang tidak menyenangkan itu membuat kita menjadi larut dalam kesedihan, susah untuk move on. Setiap kita mungkin pernah juga mengalami kehilangan karena orang yang kita cintai. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita mau bersama-sama merefleksikan bagaimana melihat sebuah persoalan di dalam terang firman Tuhan, bagaimana kita menyikapinya dengan hikmat dari Tuhan. Ada seorang Kristen yang hidup dikenal sebagai orang yang saleh, bijaksana. Dia aktif di gereja, terlibat pelayanan sebagai panitia ini dan itu, sebagai penatua. Hidupnya juga dilimpahi dengan berkat materi. Dia suka menolong. Dia sungguh sangat disukai oleh teman-teman gereja dan masyarakat sekitarnya. Suatu hari dia menerima musibah. Putrinya yang berumur 15 tahun dibunuh sadis oleh seorang laki-laki. Begitu sadisnya, mayat putrinya tidak berbentuk utuh. Nyaris tidak dikenal. Belum lama berselang lagi musibah kedua terjadi. Anaknya yang laki-laki mengalami kecelakaan yang mengakibatkan kedua kakinya harus diamputasi. Laki-lakinya hanya diam dan tidak berkata apapun ketika dia menerima dua musibah yang melukai hatinya. Dia tidak menggerutu, dia tidak mengeluh. Padahal dia bisa saja berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku ini kurang apa? Aku adalah orang Kristen yang aktif di gereja. Aku tidak pernah menolak ketika aku diberikan tugas. Aku selalu memberi yang terbaik buat siapapun yang membutuhkan pertolonganku. Tetapi mengapa saat ini aku mengalami ketidakadilan? Mengapa aku harus mengalami sesuatu yang buruk? Orang Kristen itu bisa saja dia bisa berkomentar seperti itu. Tapi orang Kristen itu tidak mengungkapkannya. Orang Kristen itu tidak seperti yang kita duga. Tidak ada satu makian, tidak ada satu kutuk, tidak ada satu penyesalan yang menyalahkan Tuhan, menyalahkan siapapun. Setelah kejadian itu, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan,
Dia mengajak istri dan anaknya yang cacat, yang tadi mengalami kecelakaan, untuk duduk bersama-sama di meja makan. Kemudian dia mengajak anggota keluarganya berdoa. Dan di dalam doa, dia berkata seperti ini. Tuhan, aku tidak mengerti dengan apa yang aku alami. Dengan apa yang aku terima. Aku tidak ingin bertanya mengapa dan bagaimana. Tapi aku hanya ingin tetap percaya kepadamu. Karena ketika aku percaya, Engkau memberikan kekuatan buatku. Dan aku tetap bisa melihat sisi yang baik dari musibah yang aku alami. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, sekalipun orang Kristen ini mengalami musibah yang bertubi-tubi, tetapi dia tetap tegar imannya. Dia tetap kuat. Pertanyaannya, apa yang membuat dia tetap kuat? Padahal dia mengalami musibah, anak yang meninggal, anak yang cacat. Yang menarik adalah yang menjadi sumber kekuatan dia. Karena dia mau berdamai dengan Tuhan. Karena berdamai dengan Tuhan inilah maka dia bisa melihat persoalan itu dengan hikmat dari Tuhan. Karena berdamai dengan Tuhan inilah maka dia bisa berani menerima kenyataan yang tidak menyenangkan. Saudara-saudara kasih Tuhan, berdamai dengan Tuhan. Ini juga yang boleh kita temukan dari bacaan kitab 1 Raja-Raja pasal 3. Kita melihat di sini dalam sebuah mimpi setelah Salomo mempersembahkan kurban bakar. Ia dijumpai itu. Dan di situ Tuhan memberi kesempatan pada Salomo untuk meminta sesuatu darinya. Tapi permintaan yang diajukan oleh Salomo, permintaan yang berbeda dari lazimnya. Salomo tidak meminta panjang umur, Salomo tidak meminta kekayaan, Salomo tidak meminta nyawa musuhnya. Tetapi kalau kita lihat ayat 9, maka Salomo di situ meminta diberikan hati yang paham untuk menimbang perkara, untuk tugas menghakimi umat. Permintaan yang diajukan adalah permintaan yang merujuk bahwa ketika meminta hikmat dari Tuhan, ketika diberikan hati yang bijaksana, maka Salomo bisa mengambil keputusan yang baik, keputusan yang benar, dan keputusan yang tepat. Dan di sini kita melihat bahwa Tuhan mengabulkan apa yang menjadi permintaan Salomo. Bahkan Tuhan memberikan berkat yang lain pada Salomo, yaitu kekayaan, kemuliaan. Sekalipun itu tidak diminta di dalam doanya dari Salomo kepada Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Salomo ini adalah contoh baik buat kita. Bahwa apapun ketika kita diberi kesempatan untuk berdoa kepada Tuhan, maka kita diingatkan bersama-sama menyadari bahwa dengan hikmat dari Tuhan, kita akan dimampukan untuk bisa memilih, mengambil keputusan yang tepat. Salomo mengajarkan kepada kita bahwa meminta sesuatu kepada Tuhan ada sebuah momen yang diberikan ruang seluas-luasnya oleh Tuhan. Apakah kita mau mengutamakan diri sendiri, yaitu dengan memuaskan ambisi kita, ego kita, ataukah kita mencoba menempatkan kehendak diri di bawah kehendak Tuhan? Yang dilakukan Salomo adalah Salomo mencoba menempatkan kehendak diri di bawah kehendak Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sayangnya setelah Salomo menerima hikmat dari Tuhan, maka setelah itu Salomo tidak melibatkan Tuhan. Salomo lebih mengandalkan hikmatnya sendiri. Salomo lebih bisa mengutamakan rasionya, logikanya, pembenaran diri sendiri. Hal ini terbukti ketika Salomo
mempunyai 700 istri dan 300 budik. Yang boleh kita sama-sama lihat dalam 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 3. Ketika Salomo beristrikan dengan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Ketika Salomo membiarkan dirinya mengikuti hikmat diri sendiri. Dan keberadaan orang-orang sekitarnya mempengaruhinya. Sehingga akhirnya Salomo menyimpang dari itu. Salomo berada di luar jalan Tuhan. Belajar dari pengalaman Salomo, kita diingatkan 2 hal. Yang pertama adalah untuk bisa tetap berhikmat, maka kita tidak akan bisa berhikmat kalau kita tidak punya komitmen untuk berhikmat. Yang kedua, kita bisa berhikmat kalau kita sadar bahwa kita ini rapuh. Tapi kalau kita tidak menyadari bahwa kita ini rapuh, maka kita tidak menjadi orang berhikmat, dan akhirnya kita tidak menjadi berkat buat orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada tahun 1859 di California, Amerika, beberapa pencari emas tiba di suatu tebing yang diduga ada emas di dalamnya. Tidak ada seorang pun tahu berapa tebal tanah batu-batu itu. Tapi setelah para pencari emas memasang tenda, lalu mereka mulai melakukan penggalian. Mereka mengeruk tanah, membongkar batu-batu, menggali terus ke dalam tanah. Sementara sinar matahari semakin terik, keringat mereka mulai mengalir keluar dari tubuh mereka, membasahi tubuh mereka, muka mereka. Ketika hari menjelang sore, salah seorang penggali menggerutu. Sambil melemparkan kampak dan serok, dia berkata lantang, "Aku tidak mau lagi menggali." Kenapa? Karena dia tidak berhasil menemukan emas di dalam galian itu. Dia putus asa. Dia tinggalkan kawan-kawannya. Dan rupanya itu dilihat oleh teman-teman yang lain, yang sama-sama penggali, yang mereka putus asa karena sudah menggali tapi tidak menemukan emas. Namun demikian, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ketika semua orang banyak putus asa, ada seorang penggali yang tidak putus asa. Dia tetap dengan tekun, esok harinya dia menggali dan terus menggali. Sampai pada dia menemukan emas di balik galian itu. Dan ketika ditanya apa yang membuat dia tetap mau menggali, 2 hal yang dia jawab. Yang pertama adalah dia yakin bahwa ada emas di balik batu-batu yang dia gali. Itu artinya ada tujuan yang mau dia capai. Dan yang kedua, ada suara yang mengingatkan dia, yang bersuara terus, yang mengatakan galilah dan galilah, galilah terus. Keyakinan dan suara yang masuk muncul di dalam hati itulah yang membuat penggali ini akhirnya menemukan bongkahan emas. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kalau tadi teman-temannya tidak menemukan emas, ini musuh menunjukkan pada kita bahwa betapa mudahnya mereka, dan mungkin juga kita, bahwa kita seringkali mudah putus asa. Ketika kita melakukan sesuatu tidak tercapai, ketika kita berbuat sesuatu tidak terlaksana, ketika kita mewujudkan sesuatu tidak terpenuhi, kita putus asa. Putus asa inilah yang membuat kita tidak bisa maksimal dalam melakukan suatu aktivitas. Putus asa inilah yang membuat kita tidak menjadi berkat dalam melakukan aktivitas. Putus asa inilah yang membuat kita menjadi sulit untuk melihat sesuatu yang baik di tengah-tengah yang tidak baik. Oleh karena itu, ketika kita mengalami keputusasaan,
Pada saat kita mengingat kembali pada peristiwa-peristiwa yang melukakan hati kita di tahun 2022 ini, mari ingatkan diri kita kembali kepada apa yang dimintakan Salomo kepada Tuhan, yaitu tentang hati yang bijaksana, tentang hikmat. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ketika kita melibatkan Tuhan, ketika kita memakai hikmat dari Tuhan. Khususnya kalau kita perhatikan janji Tuhan kepada kita. Lewat pernyataan Yesus dalam Yohanes pasal 8 ayat 12. Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam lembah kegelapan. Melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, pernyataan Yesus ini muncul sebagai sebuah sikap Yesus kepada orang Farisi. Orang Farisi dan pemimpin agama Yahudi saat itu yang menilai Yesus tidak proporsional. Kesaksian Yesus, karya Yesus, pengajaran Yesus, mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus dipandang sebagai sebuah penghujatan kepada Allah. Saat itu jika kesaksian Yesus mereka terima, hal itu berarti bahwa mereka mengakui bahwa dunia memang dikuasai kegelapan. Jika demikian, maka orang dapat menyimpulkan bahwa para pemimpin agama saat itu, orang-orang Farisi dan pemimpin agama yang lainnya, menyimpulkan bahwa mereka gagal dalam menjalankan perannya sebagai tokoh agama dan pemimpin agama. Karena itulah mereka tidak percaya kata-kata Yesus. Karena itulah mereka meragukan kesaksian Yesus. Karena apa? Karena mereka mengandalkan hikmatnya sendiri. Itu sebabnya Yesus di sini memberikan sebuah pernyataan, akulah terang dunia. Yang mengatakan bahwa dunia adalah tujuan kehadiran Yesus. Mengapa? Karena Yesus melihat bahwa kegelapan menguasai dunia. Dunia penuh dengan kekacauan. Gelap adalah lambang kuasa kejahatan. Itu berarti bahwa dunia sedang dikuasai oleh kuasa kejahatan. Nilai yang dihidupi dunia adalah nilai yang jahat. Itulah yang memang terjadi. Karena itu Yesus hadir membawa terang, terang yang mengenyahkan, terang yang membebaskan, terang yang menghilangkan kuasa dari kuasa kegelapan. Kehidupan yang gelap dirasakan juga pada saat ini ketika kita berada, sekalipun kita sudah berlari dari pandemi ke endemi, kita boleh bisa beraktivitas dengan normal, tapi mari kita melihat makin memudarnya nilai kebaikan, masih dinginnya relasi antar manusia ketika orang sibuk untuk melakukan aktivitas, mengejar ketertinggalan selama masa pandemi, mengalami kerugian dalam pekerjaan, mengalami keterhilangan di dalam penghasilan dan sebagainya. Maka itu membuat akhirnya mereka tidak mengandalkan hikmat Tuhan, tapi mengandalkan hikmat diri sendiri. Lewat pernyataan Yesus kita diingatkan, ketika kita ada dalam realitas keseharian, mari kita harus memakai hikmat Kristus. Mari kita harus terus mengacu hidup kepada Kristus yang adalah terang dunia. Kristus adalah terang dunia, Dia yang akan menolong kita di dalam menemukan, mengenali potensi kekuatan yang ada dalam diri kita, yang akan kita pakai untuk tahun 2023. Yang patut kita syukuri ketika kita mengalami keterhilangan, ketika kita mengalami kedukaan selama di tahun 2022 ini. Hanya dengan terang Kristuslah segala dosa dan kuasanya dilenyapkan Allah. Sehingga hidup kita menjadi terang benderang kembali. Hanya dengan terang Kristus itulah kita menjadi lebih optimal dan fungsional di dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau saat ini kita berada di penghujung tahun 2022,
Ini bukan hanya sebagai bukti penyertaan Tuhan, tetapi juga sebagai penanda buat kita betapa pentingnya, betapa berartinya hidup ini ketika kita mau memakai hikmat Tuhan. Oleh karena itu, mari di penghujung tahun 2022, di tengah-tengah keadaan yang masih memprihatinkan, dunia kita bukanlah dunia yang ramah, dunia yang mengelus kita bukan dunia yang mengelus kita dengan senyum keakraban, bukan dunia yang memanjakan kita dengan berbagai kenyamanan, tetapi dunia yang ada sekitar kita, dunia yang tetap menakutkan, mengkhawatirkan. Kita akan jatuh di dalam kesedihan dan kedukaan kalau kita tidak memakai hikmat Tuhan. Mari kita melihat apa yang terjadi di sekitar kita. Bencana yang terjadi di mana-mana. Yang terjadi di Cianjur, yang terjadi di Makassar, adanya banjir di sana. Kekerasan yang terus terjadi menggila. Ada aksi teror yang masih dilakukan oleh kelompok bersenjata di Papua. Keadilan yang semakin jauh. Peperangan antara Rusia dan juga Ukraina yang memberikan dampak buruk bukan hanya masyarakat Eropa tetapi juga kita di Indonesia. Inilah dunia kita. Dunia yang semakin jauh dari harapan. Dunia yang bukan lagi Taman Eden tetapi Taman Edan. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk kita refleksikan ketika kita akan meninggalkan tahun 2022 ini? Dua hal saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama merefleksikannya agar kita tetap kuat, agar kita tetap tegar. Yang pertama, sadarlah bahwa persoalan kita bukan soal kurangnya orang-orang yang pandai, bukan soal sedikitnya orang-orang cerdas, tapi soal langkahnya orang-orang yang berhikmat. Sedikitnya orang-orang yang mau memakai hikmat dari Tuhan. Dari bacaan kita dari 1 Raja-Raja pasal 3, kita diingatkan, mari kita belajar seperti Salomo. Sebelum dia jatuh di dalam dosa, dia memakai hikmat dari Tuhan. Dengan hikmat dari Tuhan, dia bisa tetap menjalankan hidupnya dengan bijaksana, menjadi berkat, memberkati banyak orang, dan tidak salah di dalam setiap pengambilan keputusan. Yang kedua, sadarlah bahwa berelasi dengan Tuhan itu penting. Memang kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2023. Tapi kalau kita boleh berelasi dengan Yesus yang terang dunia, maka kita akan dipandu untuk bisa mengenyahkan kegelapan. Kita akan ditolong untuk bisa melenyapkan kegelapan. Kita akan diberikan keberanian pada saat kita menghadapi berbagai kegelapan. Karena itu, berhentilah untuk mengeluh, berhentilah untuk menggerutu, tetapi bersyukurlah bahwa ketika kita punya relasi yang baik dengan Tuhan, maka pada saat kita akan mengakhiri tahun 2022, kita akan tetap bisa bersyukur bahwa ada berkat Tuhan yang boleh kita syukuri, dan akan ada berkat Tuhan juga yang akan Tuhan berikan ketika kita akan masuk tahun 2023. Saudara saya kasih Tuhan, selamat menghayati penyertaan Tuhan dengan hikmat Tuhan. Biarlah kita boleh bisa bersyukur. Selamat buat kita semua karena Tuhan mengasihi kita dan kita dipakai sehingga kita menjadi berkat satu sama lain. Sehingga Tuhan menolong, memberkati kita untuk menjadi orang-orang Kristen yang tegar, tangguh, dan berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Marilah bersama dengan Gereja Ekumenis, kita membarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman yang berdasarkan pada pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut.
Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa syafaat. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat firman-Mu yang mengingatkan kami ketika kami berada di penghujung tahun 2022 ini. Maka kami boleh bisa merasakan penyertaan Tuhan, dan kami diingatkan ulang agar kami tidak meninggalkan hikmat Tuhan tetapi memakai hikmat Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, Kau yang boleh memberkati kami. Kalau saat ini kami berada di penghujung tahun 2022, maka kami juga percaya bahwa pada saat kami memasuki tahun 2023, Tuhan menemani kami, Tuhan menolong kami, Tuhan berkati kami. Mampukan kami untuk terus memakai hikmat Tuhan, agar apa yang kami rencanakan, putuskan dan lakukan, kami boleh bisa diberkati dan menjadi berkat. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa buat setiap kami yang mengalami keterhilangan karena dipanggilnya orang-orang kami cintai. Tuhan, Kau yang tetap memberikan kekuatan iman buat mereka yang mengalami keterhilangan. Dan kami juga berdoa Tuhan, buat setiap kami yang mengalami kesedihan, yang mengalami kesakitan, yang mengalami luka-luka batin. Biarlah dengan hikmat dari Tuhan, kami boleh bisa tetap kuat dan tegar. Biar dengan hikmat dari Tuhan, kami boleh bisa melanjutkan perjalanan hidup kami di tahun 2023 ini. Kami berdoa Tuhan buat jemaat GKI Pasir Kaliki. Tuhan berkati mereka di dalam pekerjaannya, di dalam kesehariannya, di dalam aktivitasnya. Dan Tuhan juga yang boleh menolong menyertai mereka. Berkati mahasiswa jemaat dan menyiapkan program kerja untuk April 2023 hingga Maret 2024. Tuhan berkati juga proses pencalonan penatua, sehingga semua yang boleh dijalankan boleh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Datang
Mari kita mengungkapkan syukur kita dengan memberi persembahan yang dilandasi dengan firman Tuhan dari Mazmur 20 ayat 4 dan 5. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Persembahan Bapak Ibu dapat disampaikan dengan cara mengirimkannya melalui nomor rekening GKI Pasir Kaliki atau dengan memindai QR Code yang telah tersedia. Bagi jemaat yang telah mempersiapkan persembahan dalam bentuk uang tunai, dapat memasukkannya ke dalam amplop serta menghubungi tata usaha gereja atau penatua agar persembahannya dapat diambil ke tempat saudara. Mari kita menaikkan doa syukur kita. Puji dan syukur atas penyertaan-Mu ya Kristus sepanjang tahun 2022 ini, yang beberapa saat lagi akan berganti. Untuk itu kami sangat bersyukur telah dapat melalui tahun yang penuh tantangan selama 2022 kemarin. Dan saat ini sebagai ungkapan rasa syukur kami mempersembahkan apa yang kami miliki yang semuanya berasal daripada-Mu. Kiranya apa yang kami persembahkan ini dapat memuliakan nama-Mu melalui gereja-Mu ini. Ajarlah kami untuk terus menjadi berkat di tahun-tahun mendatang, agar nama-Mu saja yang terus dimuliakan melalui kehadiran kami di dunia. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa syukur ini. Amin. Sejenak aku menoleh pada jalan yang telah ku tempuh. Kasih Tuhan ku beroleh membuatku tertegun. Jalan itu penuh liku, kadang-kadang tanpa terang, tapi Tuhan membimbingku hingga aku tercengang. Kasih Tuhan membimbingku dan hatiku pun tenang. Bukan karena aku baik, dipegangnya tanganku erat, bukan pula orang lain hingga aku
Seiring dan berjalanlah bersama Tuhan dalam menapaki hari esok dengan penuh hikmat hanya daripadanya. Masuklah dalam ruang ibadah hidupanmu dengan hati bersyukur pada Sang Terang, agar saat menjalani tahun yang baru, tahun 2023, segala kehidupanmu berkenan kepadanya. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Damai dan kasih Kristus yang telah menyertai engkau sepanjang tahun ini akan terus menaungimu, dan penyertaannya tidak akan berkesudahan dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya.